Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Polrestabes Jakarta, program studi pendidikan matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika Wijayanti. Nama saya Fadila Zulfia. Nama saya Widya Safira Gendong. Nama saya Sarah Aida Falsabila. Dan nama saya Devina Zainaputri. Nama saya Nia Fadiyahaya. Di sini kami minta izin untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SMP IT Udel Albab. Apa saja nilai-nilai yang ingin dibangun dari siswa-siswi SMP IT Udel Albab? Nilai-nilai yang dibangun di SMP IT Udel Albab memang karena kita sekolah IT ya, di mana kita memiliki atau mengayom dari dua kurikulum, yaitu kurikulum dinas dan kurikulum JSIT. Untuk nilai-nilai sendiri kita rangkum dalam 7 SKL, ya, 7 standar kelulusan, ya. Akidah lurus, akidah lurus, ibadah benar, akhlak mulia, mandiri, ya, memahami Al-Quran, kemudian berwawasan luas dan terampil. Nah, itu ke-7 penilaian itu yang memang kita kembangkan ya anak-anak ya. Selain nilai akademis, tentu saja nilai-nilai karakter yang menjadi pokok utama di sekolah Islam Terpadu Udel Albab, terutama penanaman nilai-nilai Al-Quran ya, yang menjadi visi di sekolah kita. Lalu kegiatan apa yang diterapkan untuk membangun nilai-nilai umum di siswa SMP IT Udel Albab ini? Kegiatannya ada kegiatan harian ya, ada kegiatan harian, salah satu contohnya program kegiatan majelis pagi ya. Majelis pagi di mana semua anak-anak berkumpul di lapangan sebelum masuk kelas, dibiasakan dengan pembacaan Asmaul Husna, Al-Ma'syurat dan sholat duha ya, sholat duha di lapangan, kemudian murojaah ya, kemudian pengucapan ikrar ya, ikrar siswa, janji siswa. Nah, kemudian penanaman nilai karakter lain kita programkan dalam kegiatan di kelas ataupun di luar kelas ya. Di luar kelas tadi salah satunya majelis pagi, kemudian di siang hari kita ada program makan bersama ya di kantin. Kalau dulu kita masih di kelas ya, sekarang kita sudah punya kantin sendiri. Anak-anak belajar makan secara tertib sesuai dengan adab-adab Islam ya, mengambil sendiri ya sesuai dengan kebutuhan mereka, dan makanan yang mereka makan wajib dihabiskan ya. Makanannya sudah diambil wajib dihabiskan ya. Kemudian nilai-nilai adab-adab makan sesuai dengan ajaran agama Islam yang kita tanamkan di anak-anak. Selain juga itu nilai kemandirian ya, di mana mereka harus mencuci sendiri piring yang mereka pakai. Kemudian nilai ketertiban lain, bagaimana mereka harus belajar sabar dalam antrian karena pastinya panjang tuh ya antriannya, berapa siswa ya, 100 siswa, maka ngambil satu-satu, harus sabar dan lapar antriannya paling belakang ya. Harus mampu menahan nafsu. Nah, itu salah satu SKL yang ada di kita. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi yang ada di SMP Udel Albab? Struktur organisasi ya, mulai dari paling atas kita ada ketua yayasan ya, ada ketua yayasan karena kita sebuah lembaga dan sekolah swasta. Kemudian ada kadif pendidikan yang memang menaungi semua. Kita ada beberapa unit ya, mulai dari unit daycare, TK, SD, SMP sampai SMA. Itu di bawah naungan kepala divisi pendidikan. Nah, kemudian baru ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah di bawahnya lagi ada PKS kesiswaan dan kurikulum, dan di bawahnya lagi ada koordinator bidang ya. Di sini kita ada koordinator BTHQ ya, koordinator BTHQ Tahsin dan Tahfiz. Kemudian ada koordinator pramuka, ya, koordinator kesehatan ya. Kemudian juga ada bidang kesaprasan ya, keamanan, dan ada guru-guru mata pelajaran ya, serta wali kelas. Lalu apakah tata kelola yang ada di SMP IT Udel Albab ini dapat berjalan dengan lancar? Insya Allah semuanya bekerja sesuai dengan tugas tupoksinya masing-masing ya. Karena tentunya setiap amanah yang diberikan ya memiliki tupoksi kewajiban yang berbeda-beda ya, yang sudah tertulis jelas ya, ketika dipanggil diamanahkan menjabat suatu jabatan ya, kita harus tanda tangan kontrak ya, tanda tangan, dikasih tahu tupoksinya apa, tugasnya apa, dan bekerja sesuai dengan bidangnya. Tentu satu sama lain berkoordinasi ya, berkomunikasi, nggak bisa jalan sendiri. Kepala sekolah nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya ya, tanpa PKS kesiswaan, tanpa PKS kurikulum ya. Kepala sekolah nggak bisa ngapa-ngapain. Sama PKS kurikulum, PKS kesiswaan, nggak ada wali kelas, nggak ada guru, nggak bisa ngapa-ngapain ya.
nggak ada OB, nggak ada satpam ya, berantakan semuanya ya. Jadi kita ibaratnya satu sistem ya. Ketika satu bermasalah, semuanya pasti masalah. Saya izin bertanya nih, apa saja tata tertib dan peraturan yang ada di SMP UIN Albar? Tata tertib ya, tata tertib itu ada terkait dengan SDM ataupun siswa ya. Kalau terkait dengan siswa mungkin nanti kita dijelaskan oleh Bu Eka ya, bersama kesiswaan. Kemudian kalau tata tertib untuk SDM sendiri ya, semuanya bekerja di hari efektif ya, salah satunya ini ya, bekerja di hari efektif mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja jam 7 sampai jam 16 ya. Jam 7 sampai 16, namun di masa pandemi ini ya, kita bekerja dari jam 7 sampai jam 15 ya. Sebelumnya ketika daring ya, sudah ada perubahan sistem ya, karena memang pandemi dari jam 8 sampai jam 15 ya. Kemudian tata tertib yang lain untuk SDM wajib hadir tepat waktu, kemudian mengisi absen finger ya. Kalau kemarin daring kita absennya pakai photo time standing ya. Kemudian untuk tata tertib yang lainnya wajib mengikuti lakoh atau BPI. Ini salah satu program kekhasan kita ya, selain untuk SDM juga diwajibkan untuk anak-anak ya. Wajib mengikuti program BPI untuk guru-gurunya ya terutama. Kemudian ada program tahsin juga untuk peningkatan kualitas baca Quran guru, tahsin, tahfiz. Jadi selain anak-anak, gurunya juga wajib ikut setoran setiap minggu ya. Sebelum pandemi ini, apa saja kegiatan seremonial yang ada di SMP Albar dan bagaimana pelaksanaannya? Kalau itu nanti dengan kesiswaan ya. Kalau Bu Yas mungkin akan bantu jawab terkait dengan kegiatan rutinitas koordinasi guru ya, dimana di pagi hari ya, kalau siswa ada budaya majelis pagi ya, kalau guru-guru itu pagi hari untuk kontrol kehadiran juga selain finger ada MVVM namanya ya. MVVM di mana semua guru wajib hadir, kita di lapangan bareng-bareng briefing pagi ya, mengucapkan visi misi sekolah ini untuk menyamakan suhu di semua guru terutama ya, karena kita satu visi, satu misi. Kalau semuanya sudah bersama, insya Allah untuk ke bawah ya, ke anak-anak penanamannya, pencapaiannya akan lebih mudah ya. Jadi gurunya dulu yang kuatkan. Nah itu dalam kegiatan MVVM pagi ya. Briefing kegiatan apa saja ya, di situ juga dikontrol guru yang belum ada, siapa yang belum hadir. Jadi kalaupun telat gurunya ketahuan ya. Jadi sebelum siswa diwajibkan tertib, gurunya harus tertib dulu ya. Sebelum siswanya disiplin, gurunya harus disiplin dulu ya. Guru ya, seperti kata pepatah kan, guru itu diguru dan ditiru. Mau izin bertanya, apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMP Izin bertanya Bu, sebelum pandemi adakah kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan di SMP IT Unil Albar dalam meningkatkan kualitas siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya? Baik, kalau dia tanggung jawab yang untuk guru ya, siswa nanti sama mereka ya. Selama pandemi tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Ini kita dibiasakan dengan hal yang baru, dipaksa beradaptasi dengan hal yang baru ya, yang tidak pernah terpikirkan kita akan ada berada di zaman pandemi seperti ini ya. Dimana sebelumnya kita guru-guru hadir di sekolah yang Bu Yas butuh Bu Eka dengan cepat bisa punya standar. Namun selama pandemi nggak bisa ya, semuanya bekerja dari rumah ya. Semuanya bekerja dari rumah. Untuk peningkatan kualitas guru tetap dilakukan dengan melalui pelatihan-pelatihan ya, dan dilakukan secara daring juga. Kita memakai pelatihan ada untuk peningkatan pembelajaran, kita sistem learning LMS ya, itu salah satu jenis pelatihannya. Kemudian pelatihan yang lainnya semuanya ya, dilakukan secara online daring ya, tidak ada yang luring karena harus mematuhi protokol dari pemerintah. Kemudian untuk peningkatan kualitas SDM atau guru terutama yang lainnya ya, kita juga ada namanya pengajian bulanan untuk guru-guru ya, dilakukan sebulan sekali ya. Waktu masih pandemi juga kita lakukan daring ya. Namun sekarang ini secara bertahap kita sudah mulai secara luring ya. Terakhir kemarin di bulan Agustus ya, bulan Agustus. Jadi semua SDM dikumpulkan, tidak hanya SMP ya, karena kita SID semuanya dikumpulkan di satu ruang ini. Tertib untuk siswa yang ada di sekolah ini itu seperti apa ya Bu? Oke, kalau bicara tertib siswa mungkin Ibu menjelaskannya
dua sisi ketika kita masih normal sama ketika daring. Kalau kita normal itu kita jam belajar dari jam 7 sampai jam 14 biasanya, jadi kegiatannya pagi sama seperti yang Buya sampaikan, kita majelis pagi, kemudian sholat duha di lapangan, setelah itu kita mulai pembelajaran di pukul 8 sampai pukul 12, setelah itu kita lakukan isoma, istirahat sholat dan makan, kita sholat berjamaah di masjid untuk yang mujahid dan yang mujahidah di kelas masing-masing bersama wali kelas. Kemudian saat itu kita makan siang bersama di kantin, seperti yang Bu juga sampaikan tadi. Kemudian mulai belajar lagi pukul 1 sampai dengan pukul 16. Tentu saja kalau sudah pulang sekolah, anak-anak tiket kelas dan ada tiket toilet kalau anak-anak. Jadi tiket toilet itu bergantian per kelas, gitu ya. Jadi per toilet dibagi beberapa kelas, nanti sepekan sekali bergantian. Kemudian kalau untuk secara pandemi, kita mulai start belajar itu pukul 8.20 ya. Namun di pagi hari anak-anak wajib majelis pagi mandiri juga. Jadi majelis paginya masing-masing secara mandiri untuk dilaksanakan, sholat duha pun mandiri di rumah. Dan untuk presensi kehadiran itu Bapak Ibu guru walas masing-masing membuat Google Form ya untuk kehadiran siswa. Jadi itu sekaligus untuk mengisi lembar mutabaah atau laporan anak-anak ibadah selama satu hari itu gitu. Jadi diisi apakah sholat duha, sholat wajib bagaimana, tilawah bagaimana gitu. Kemudian belajarnya sampai pukul 12 siang. Setelah itu kita ada kegiatan recalling. Nah, kegiatan recalling ini maksudnya adalah jadi anak-anak menyampaikan ulang atau menyimpulkan kegiatan apa yang mereka dapat selama satu hari belajar. Biasanya aturannya satu boleh diketik di di grup ya, kemudian kedua atau di video call oleh Bapak Ibu guru walas gitu. Jadi bisa face to face di video call, kemudian anak-anak bercerita. Jadi kita memang sangat membudayakan literasi membaca dan berkomunikasi bercerita sama anak-anak. Jadi selesai belajar pukul 1.45 sudah selesai. Kemudian untuk peraturan lainnya sama, ketika datang ke sekolah pukul 7 ya, tidak boleh terlambat. Kemudian seragam harus rapi sesuai dengan ketentuan. Kemudian mujahidah itu kemudian harus minimal 5 cm minimal di atas siku, di siku pas minimal sekali, tidak boleh di atas itu gitu ya. Kemudian menggunakan kaos kaki untuk mujahidah, menggunakan dalaman kerudung ya, kerudungnya panjang untuk yang mujahid, menggunakan peci, kemudian rambutnya pendek ya, seperti itu. Kalau pandemi sampai pukul 1.45, kalau di tidak pandemi kita di offline sampai pukul 16. Sebelum pandemi ini apa saja kegiatan seremonial formal yang ada di SMP Albar? Kalau sebelum pandemi ya? Iya. Seremonial itu seperti upacara itu ya. Kalau upacara pasti ada upacara bendera setiap pekan, sama gantian juga ya petugasnya setiap pekan. Biasanya dari kelas 9 dulu, kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C, kemudian ganti kelas 8 dan sampai kelas 7. Itu untuk kegiatan upacara bendera. Kemudian biasanya kita ada kegiatan upacara hari kemerdekaan juga. Biasanya kalau tidak pandemi kita ikut kegiatan upacara hari kemerdekaan di kelurahan Wanasari bersama-sama dengan satu sekolah sekecamatan Cibitung gitu. Kemudian ada juga pesta demokrasi seperti pemilihan ketua OSIS ya dan pelantikannya seperti itu. Mungkin beberapa agenda yang rutin kita laksanakan ketika tidak pandemi seremonial itu gitu, atau misalnya kalau hari Ibu, hari Kartini itu sesuai dengan kondisi aja. Kegiatan seremonial formal tersebut masih ada saat belajar daring? Kalau untuk upacara bendera kami tidak lakukan gitu, namun kita ganti dengan setiap hari Senin itu ketika daring kita majelis paginya online, jadi menggunakan Google Meet gitu. Jadi setiap hari Senin ketika kita belum pandemi kita upacara, tapi setelah ketika pandemi kita ganti dengan kegiatan majelis pagi online virtual menggunakan Google Meet gitu, dipimpin oleh Bapak Yogi Haki. Kemudian untuk upacara hari kemerdekaan kemarin juga kita laksanakan secara daring, namun khusus untuk lingkungan SIT saja, SD, SMP, dan SMA dengan petugasnya dari kakak-kakak SMA kemarin. Saja ekstrakurikuler yang ada di SMP ITU Albar. Ekskul kita ada ekskul wajib dan ada ekskul pilihan. Kita ada ekskul BPI yang kita masukkan di jam pelajaran. Jadi BPI itu Bina Pribadi Islam, ini masuk ke ekskul wajib. Jadi semua siswa wajib ikut dan masuk di jam pelajaran. Jadi dihitung jam masuk pelajaran. Nah, ini masih kita lakukan selama daring juga karena kita masih bisa online. Namun untuk kegiatan ekskul wajib seperti TIFAN dan Pramuka itu belum dilaksanakan. Gitu. Itu yang wajib juga. Kalau untuk yang pilihan biasa ya ada paskibra, kemudian ada basket, ada futsal, ada tari saman, andalan kita, kemudian ada tahfiz, ada marawis, dan ada bola voli. Apakah selama pandemi ini kegiatan ekskulnya itu masih tetap dilaksanakan? Kalau untuk fisik kita belum Kak ya. Kalau untuk fisik belum terlaksana.
terlaksana. Ini ibu menggunakan proses pembelajaran secara daring atau luring? Sekarang kita sudah pernah ke berapa ya? Kan memang sudah ada peraturan dari dinas, kita boleh masuk, boleh tatap muka, tapi masih setengah-setengah ya. Kita sudah tahu ya, sudah 1 bulan atau ya 3 atau 4 minggu gue lupa. Itu kita tatap muka, namun 50%, jadi selang-seling Senin Selasa. Jadi misal hari Senin itu yang kelas ganjil, hari Selasa yang kelas genap gitu. Jadi sudah sekitar 3 pekan apa ya kita melaksanakan seperti itu. Nanti pekan depan kita kan PTS, kalau PTS nanti kita pakainya shift. Jadi shift 1 dan shift 2 gitu. Shift 1 itu dari jam 7 sampai dengan jam 11. Jam 10, kemudian shift 2 dari jam 10 sampai jam 1 siang. Bagaimana proses belajar mengajar secara daring? Apakah melalui Zoom meeting atau Google Classroom atau menggunakan cara lain? Untuk pertemuan online biasanya kita lebih sering pakai Google Meet gitu, karena lebih mudah dijangkau sama anak-anak kalau Google Meet. Kemudian kita pakai untuk ulangan, kita pakai Quizzes juga ya, kita juga kasih tahu tentang Quizzes. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya LMS ya. Jadi LMS ini memang sengaja website yang dibuatkan khusus untuk sekolah dari SD sampai SMA, jadi anak-anak belajar di sana gitu. Jadi setiap anak punya password dan username masing-masing untuk login di LMS ini gitu. Adalah yang dialami selama proses pembelajaran secara daring. Dari orang tua yang sulit dihubungi, sulit konfirmasi karena mungkin sedang bekerja atau yang lain, dan anaknya pun yang tidak bisa diajak kerjasama, itu banyak sekali ya kendalanya gitu. Kemudian kan tidak semua anak juga punya wifi, dan tidak semua anak mampu untuk membeli paket internet dan lain-lain. Jadi kita mencoba banyak cara, gimana caranya supaya ketika daring pun anak-anak bisa tetap ikut belajar gitu. Biasanya solusinya ketika anak kendalanya di handphone, yang handphonenya tidak support oleh pembelajaran daring atau tidak punya kuota, kita perintahkan anaknya ke sekolah, jadi belajar di sekolah gitu. Karena sudah di zona nyaman ya, mungkin ya akhirnya mereka ya kebanyakan di rumah gimana sih ya, main handphone lah atau rebahan dan lain-lain, atau semua gitu ya. Jadi kendalanya ya seperti itu, anak-anak jadi disiplin dan tanggung jawabnya ketika masuk sekolah harus dibangun lagi gitu. Udah mulai rutin ya Bu, secara shift. Itu ada kendalanya? Sih alhamdulillah tidak, cuma memang ketika awal kita luring, beberapa orang tua masih belum mengizinkan anaknya untuk luring gitu. Jadi dengan berbagai alasan sih, karena waktu itu ada yang memang karena belum vaksin ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah 90% lah sudah vaksin, jadi orang tua semua sudah mengizinkan. Kita tidak memaksakan mereka juga, kalau misalnya memang masih mau daring, oke, pun kita kasih pembelajaran secara daring juga. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai proses penilaian siswa Bu. Itu seperti apa pada saat daring dan luring? Sebenarnya sama, daring juga seperti luring, cuma mungkin kalau di daring kita tugas sebisa mungkin diminimalisir. Misalnya ibu di matematika 1 bab maksimal hanya 2 tugas saja gitu. Misalnya tugas 1 untuk keterampilan, 1 lagi untuk tugas pengetahuannya gitu. Kemudian sebenarnya masih sama, ada PTS ya, PTS ganjil, kemudian PTS genap, sama penilaian akhir tahun gitu. Biasanya kita kalau daring nggak ada ulangan harian seperti itu. Jadi model penilaiannya itu melalui WhatsApp ya Bu, jadi anak-anaknya mengirim tugas secara WhatsApp atau? Kirim tugas kita ada di LMS sama di Google Classroom juga. Tapi kalau PTS misalnya pilihan ganda, kita pakai Quizzes. Dalam proses pembelajaran selama daring dan luring, apakah siswa mengalami penurunan dalam hal belajar? Pasti itu penurunan dalam belajar gitu ya. Kadang kita ya pasti kalau ada dikasih soal atau dikasih pelajaran pasti langsung carinya kan di Google dan lain-lainnya, supaya nggak kebanyakan baca dari internet. Kita adakan kegiatan literasi membaca. Lalu bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa agar selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? Dari pihak sekolah menguatkan di Bapak Ibu Guru Walas itu ya, tadi seperti saya sampaikan, kita kuatkan dulu di guru-gurunya gitu. Jadi Bapak Ibu Guru Walas ini istilahnya sebagai sebagai pionirnya anak-anak di rumah nih. Jadi memang satu, komunikasi antara wali kelas sama anak-anak dan orang tua harus terjalin dengan baik gitu ya. Jadi ketika anaknya ada kendala apapun, wali kelas bisa langsung sampaikan ke orang tua gitu, untuk sama-sama guru dan wali kelas dan orang tua bisa memotivasi anak itu yang pertama. Jadi kerjasama antara orang tua sama guru sama sekolah gitu. Kemudian yang kedua, juga mengikuti beberapa lomba ketika supaya mereka termotivasi aja gitu. Kalau walaupun kita daring, kita juga tetap bisa berkreasi gitu, tetap bisa berprestasi. Akhirnya walaupun belajar daring pun akan sangat bermanfaat gitu. Kemudian ada juga kegiatan pelatihan siswa. Waktu kita pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh BNJ ya, waktu itu pernah ikut di sana. Tapi itu memang baru sebatas saja gitu. Untuk umumnya kita pernah ikut juga mengadakan sendiri, ke online juga pernah sama anak-anak juga.